sudah jelas-jelas sudah menggelapkan triliunan rupiah uang daripada kita korban-korban ini, itu masih harus dipulihkan gitu. Nah, itu menurut kita ada satu tanda kutip kejanggalan-kejanggalan yang ya kita secara orang awam tidak mengerti, tapi nyatanya seperti itu gitu. Karena emang aneh, masalahnya kan uang paling tidak yang 16 triliun ini yang 2 tahun terakhir. Itu kemana uangnya? Terus apa namanya? Kalau perdata itu apa gitu? Perdata hanya 2 loh, ingkar janji dan prestasi. Kalau kita mau jujur ya, jadi memang ada celah di dalam regulasi kita ya, di mana pengawasan terhadap koperasi itu memang jauh lebih longgar dibandingkan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang lain ya, baik bank maupun yang non bank tapi yang bukan koperasi. Kementerian Koperasi ini sibuk ngurusin UMKM, nggak sibuk ngurusin koperasi. Padahal Kementerian Koperasi dan UMKM, koperasinya dulu. Kalau menurut saya awal P21 balik P2 P19, P21, menurut saya bau amis kasus Indosuria itu bukan pada saat di pengadilan seperti saat ini, tapi bau amisnya itu sejak awal. Siapa sih yang sebetulnya yang mau dilawan di pemerintahan ini, yang orang kuat di belakangnya gitu loh. Telah berdiri selama 30 tahun lebih, memiliki sejumlah gedung yang megah dan manajer marketing ternama. Itulah beberapa alasan yang membuat puluhan ribu anggota berbondong-bondong mau menabung uangnya di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Para anggota bahkan dijanjikan bunga fantastis mulai 7% hingga 11% per tahun. Beberapa tahun pertama, para anggota menerima manfaat sesuai yang dijanjikan, namun sejak awal tahun 2020, semuanya berubah. Pembayaran dana mulai bermasalah hingga berujung pada gagal bayar. Semua korban daripada Indosuria ini bukan yang seperti di state di luar itu, bahwa kebanyakan adalah orang-orang yang berduit atau beruang, yang orang-orang kaya. Banyak juga daripada yang lansia, yang uang pensiunnya pas-pasan, yang mereka memang mengharapkan suatu email jasa yang bisa untuk ya kehidupan sehari-hari, akhirnya bisa tidak terbukti, hilang begitu saja yang dengan seketika. Salah satu anggota Koperasi Indosuria adalah aktris, presenter, dan penyiar radio Anya Dwinov. Anya bergabung dengan Indosuria sejak 2018 lantaran percaya dengan manajer bank swasta yang pindah ke Indosuria. Anya mengaku ditawarkan bunga 7,5% per tahun, pembayarannya lancar selama 2 tahun hingga mulai bermasalah pada Februari 2020. Dana yang disimpan Anya senilai 5,3 miliar rupiah tak kembali hingga hari ini. Untuk mengingatkan untuk jangan sampai kasus ini redup, karena kasus ini belum selesai, kita belum ada solusinya. Bahkan saya bisa menambahkan terjadi sedikit penyimpangan lah, jadi katakan demikian. Karena saya membaca ada banyak surat kesepakatan yang ditandatangani dari tahun 2021, tapi sampai sekarang 2023 tidak ada pelaksanaan dari isi surat kesepakatan tersebut. Kasus penipuan KSP Indosuria terungkap merugikan 23.000 nasabah dengan total dana yang dihimpun mencapai 106 triliun rupiah. Praktik perbankan yang berkedok koperasi ini kemudian disebut merugikan anggota hingga 16 triliun rupiah. Meski demikian, terdakwa Henry Surya divonis bebas atas segala dakwaan pada 24 Januari lalu. Putusan ini menggemparkan dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan lantaran ditemukan sejumlah kejanggalan. Kami sudah susah payah melakukan satu penyitaan dan ternyata hasil penyitaan dari teman-teman penyidik baru 2 triliun ya. Kemudian kami berupaya untuk melakukan penyitaan sebanyak 4 triliun pada saat penuntutan, tapi itu tidak diizinkan oleh majelis hakim pada saat persidangan. Ini kan menjadi hal yang janggal ya. Sementara temuan yang disampaikan oleh Bu Yenti itu betul sekali, ada 26 perusahaan cangkang milik Indosuria ini masuk, dan dana itu masuk ke tempat sana yang secara ilegal yang tidak kita ketahui. Artinya ada penggunaan secara pribadi dan penggunaan pembelian properti atas nama Henry Surya juga melalui berasal dari Indosuria itu sendiri. Sementara itu, ahli tindak pidana pencucian uang menilai ada penerapan hukum yang keliru oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sejak awal, Koperasi Indosuria didirikan untuk menghimpun dana masyarakat, tidak tepat jika digiring ke hukum perdata.
pengadilan harus lihat dong, ini ada kecurangan yang bedroh, yang kecurangan yang bukan perdata gitu loh. Ini bukan sesuatu yang diperjanjikan atau sesuatu melawan hukumnya onreh matehnya perdata. Ini adalah satu kondisi yang membuat orang teriming-iming untuk menyetorkan uangnya dikarenakan kondisi real yang tidak sama. Itu yang namanya penipuan. Tak hanya para korban, vonis bebas bos Indosuria juga membuat geram pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah akan banding demi menuntaskan kasus ini. Tak mau kasus Indosuria terulang lagi, pemerintah pun mengusulkan revisi Undang-Undang Koperasi. Perubahan regulasi dibutuhkan agar koperasi bisa diawasi dan tidak ada celah untuk melakukan kejahatan. Draft final revisi Undang-Undang Perkoperasian sudah selesai dan akan segera diajukan ke Presiden untuk dibahas bersama DPR. Undang-undang ini sudah terlalu lama, Undang-Undang 92. Jadi gerakan koperasi itu ya mendorongnya itu pembinaan, memberikan kemudahan perizinan, pembinaan kepada koperasi. Jadi berpikir bahwa para pelaku koperasi ini adalah orang-orang baik. Tapi ternyata para pelaku ini ya ada yang baik, ada juga yang orang-orang ini yang sifatnya melakukan kejahatan. Nah sehingga kita pada undang-undang yang baru ini kita ingin pengawasan itu diperkuat ya, jadi hampir mirip seperti pengawasan di sistem keuangan di perbankan maupun asuransi lah gitu. Dalam Undang-Undang Koperasi sejalan dengan Undang-Undang P2SK, maka kita akan bedakan ini jenis koperasi yang open loop dan yang closed loop. Yang open loop nanti diawasi oleh OJK, sedangkan yang closed loop yang dari oleh anggota ini nanti diawasi oleh koperasi. Menanggapi hal ini, Komisi 11 DPR RI mengingatkan agar pemerintah bisa menyamakan persepsi atas definisi koperasi. Pada saat kita membahas Undang-Undang P2SK, memang ada keinginan untuk dibundling di sana mengenai koperasi ini. Tapi kita sampaikan bahwa P2SK itu adalah pengembangan dan penguatan sektor keuangan, bukan pengembangan dan penguatan sektor koperasi. Jadi kemudian kita meminta untuk dibuatkan undang-undang terpisah yang memang khusus koperasi. Kalau kemudian bahasa di publiknya pemerintah mengatakan bahwa meminta DPR, Pak Agus sendiri sudah mengatakan sejak undang-undang yang sudah sangat tua itu kan sudah pernah dibuatkan dan kemudian total seluruh undang-undang itu dibatalkan sama MK. Karena tafsir yang berbeda soal pemahaman koperasi sebagai sebuah gerakan kegotong royongan dalam sistem ekonomi Indonesia. Nah, jangan sampai kemudian tafsir koperasi pemerintahan zaman Pak Jokowi yang dibatalkan MK kemudian berulang kembali. Nah, ini saya mengingatkan kembali, jangan sampai setiap rezim itu mempunyai tafsir yang berbeda-beda tentang koperasi. Demi memastikan keadilan dalam kasus penipuan terbesar di Indonesia ini, pemerintah berjanji mendampingi nasabah mengawal proses hukum perdata maupun pidana. Jadi pemerintah akan mengawal proses implementasi atau pelaksanaan dari putusan peradilan niaga tentang PKPU untuk Indosuria. Jadi dua-duanya ini jalan, peradilan pidana dan perdatanya, dan pemerintah bertekad untuk mengawal proses itu demi para nasabah.